Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang masih on cam still with me and I can see your face. Nah, oke. Don't worry, makin Misius sering ketemu kalian dan melihat wajah kalian, I will be faster, akan lebih cepat untuk mengingat kalian ya. Oh, ini si Dani, ini si Madina, ini si Najia dan Jusnu dan teman-temannya. Oke. So we start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I hope that today we will get very much knowledge from our meeting ya. Okay, for now, before I start our today lesson, I rewind first your chapter, your previous lesson. Nah, here it is. I have 3 dialogues. Nah, this is about our previous chapter. Okay, what is our previous chapter? Kemarin tentang apa, Dani? Do you still remember? Sorry, I forgot. And anyone except Dani, Sultan, Fauzan. They say that they forgot. About what? Shafa? What is it? Introducing? Oh, really? Baru introducing kah? A minute. Oh, I see. That's correct. Okay. Kemarin kita baru pertama kali pertemuan, Bu. Okay. I forgot. Misius pikir sudah 3 kali pertemuan. So, I will close it. And then, oh gosh. Oke, baiklah. Berarti kita switch ya. Kita switch chapter 2 ya. Chapter 2 dulu, baru chapter 1 ya. Oh gosh. Okay. I'm so sorry that my mistake. Ya. So, kita tonton dulu ya videonya tadi ya. Oke, where is the link? Ya, sudah. Tadi ada yang bisa kamu tangkap dari video yang sudah Miss You share tadi? Belum, Bu. Belum. About the title first. Judulnya deh paling enggak. Masih loading. Showing intention. Showing intention. And then what else? 1, showing intention. Yeah, and then what is the next? That's your favorite advertisement ever. Kenapa dia ini berarti banyak banget ya? Uang buat tiap saat pasti Valorant, not the others. Nah, here it is. Apakah tampil di layar? Muncul nggak? Yep, muncul. Muncul tapi masih buffering ya? Yeah. Yes, okay. That's it. Misius mau tutup yang tidak perlu dulu aja. Nah, ini a year ago video. Nanti kita sambil chat aja. Terlihat ya, mungkin masih buram karena masih loading untuk gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, this is Miss Yusinta. Welcome back to my class today. The previous meeting is all about expressing of congratulations, hope, and wishes. Well, how about today? What will we learn? Yes, that's correct. In this special day, we're going to learn about let's live a healthy life. Nah, let's live a healthy life. Maksudnya apa? Menjalani hidup sehat.
Mari kita jalani hidup sehat, benar. Walaupun di masa pandemi ini tetap kita harus menjalani hidup yang sehat. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya nanti ada beberapa ya, ada beberapa kalimat bagaimana sih cara kita menjalani hidup yang sehat. Dan itu ada hubungannya dengan chapter kita pada pagi hari ini ya. So, what's on this chapter? Let's check this out. Hey, what's on this chapter? Of course, we will talk about how to show a purpose and intention, express agreement or disagreement in terms of healthy life. Nah, berarti apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Fauzan? Atau Fauzan? Atau Navin? Apa? What's on this chapter? Kita mau bahas apa? Healthy life. Healthy life about? Ada 2 materi? 3 malah. Oke, here it is ya. Kita akan membahas tentang showing purpose and intention, and then also expressing agreement and disagreement. Itu ya, ada 2. Tampak ya di layar? Tampak. Tampak. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Alright everybody, before we are going to further explanations, let's we move to activity 1. Watch the video carefully and answer the questions. Oke, kalian bisa melihat dulu ke And then, videonya. write down your answers on your English notebook. Oke, nanti Miss Yus akan But memberikan before kamu that, jawabannya. I'll give you the questions first Yes, based di on the sini. video. Are you ready? Come on. 1. Who is absent? 2. What happens with the goal? 3. What is the today's lesson about? 4. Why do we should eat nutritious food? 5. Why do we should sleep 8 hours a day? Oke, a minute. Miss Yus kembalikan. Nah, oke, here it is. Jadi ada 5 questions here. I want you to write down first, ya. Miss Yus kasih waktu sebentar, 5 menit ya, untuk menuliskan pertanyaannya. Nanti akan Miss Yus tanyakan lewat ya online aja, oke? Nanti langsung kita bahas aja. Come on. Silahkan bisa ditulis dulu. Who is absent? What happens with the goal? What is the today's lesson about? Why do we should eat nutritious food? Why do we should sleep 8 hours a day? Dari 5 pertanyaan itu, apakah ada yang kalian tidak mengerti maksudnya? Silahkan boleh bertanya ya. Oke. Apakah sudah jelas? Absent, what happened today's lesson, and why do we sleep, eat nutritious food? Langsung aja ya, poin-poinnya saja. Why do we should sleep 8 hours a day? Okay, if you finish, please give me the response. Belum. Not yet.
Okay. Ya, that's okay. Paling nggak nanti kalian bisa nggak tahu untuk anunya ya, untuk poin-poinnya aja. Absent, what happened, today's lesson, nutritious food, and sleep 8 hours a day. Okay? Lanjut. 5. Why do we should sleep 8 hours a day? Hello, Kevin. Can you English is my my second God. language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will Iklan as always. tell me about the lesson today? Hello, Kevin. Can you tell me about the lesson? Because I was absent. Yes, it is about how to stay healthy. Yes, you should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. I agree with that. Okay, thank you. Nice answers, everybody. Oke, langsung saja kita ini ya. Langsung kita saja. Oke, biar mempersingkat waktu. Nggak apa-apa, nanti kalau belum terjawab, paling nggak kamu sudah tahu poin-poin pentingnya ya. Oke. Processing. Here it is. Ya. Okay. Have you seen the screen? Sudah melihat screen-nya? Sudah tampak? Sudah. Sudah, Sultan. Okay. So, who is absent today? Who is absent? Anyone? Ada yang masih ingat siapa yang absen? Royan. Mungkin. Siapa? Tadi soalnya sakit. Masih sakit soalnya. Siapa yang masih sakit tadi? Royan. Royan? Are you sure? Ya. Tadi ada yang namanya Royan kah? Coba saya cari. Coba dicek ya. Cek bersama. Nggak ada. Nggak ada. Oke, here it is. Tampak di layar? Oh, Yes, it is about how to stay healthy. Nah, this one. itu tadi pertanyaan yang ada di video atau pertanyaan yang memang nggak ada? Pertanyaan yang dari video ini. Ada, Bu? Hello, Kevin. Can you tell Nah, siapa yang absen? Oh, Nah, sorry. that's okay. Siapa yang absen berarti? Itu siapa ya? Itu siapa coba? Girl. Hello, Kevin. Can you tell me about the lesson today? Because I was absent. Yes. Dia siapa? Ya siapa berarti? Siapa ayo? Siapa? Orang. Ya orang. Orangnya ini kira-kira dia laki-laki apa perempuan nih? Perempuan. Semua. Perempuan. Kemudian dia ngomong sama siapa? Kevin. Kevin. Berarti siapanya Kevin? Teman. Berarti siapanya Kevin?
Temennya Kevin, bener. So, Kevin friends. Kevin's friends. Nah, itu bener. Oke ya. Kevin's, tulis ini aja. Kevin's friend. Nah, itu dia. Lanjut, pertanyaan nomor 2 apa, Fauzan? What happened with the girl? What happened with the girl? Oke, what happened with the girl? Apa yang terjadi tadi? She absent. Ya, Tell me about the lesson today because I was absent. Yes, it is about how to stay. Ya, karena dia absen. Ya. What happened? Berarti the girl is Absent. absent. The girl was, maaf, karena sudah terjadi ya. The girl was absent. Nah, oke. The next question. Apa? Pertanyaan selanjutnya. What is the today's lesson about? What does the today's lesson about? Tentang apa tadi? How Showing to stay intention. healthy. No, Oh, yang ini. Dani, no. Jadi gurunya apa pelajarannya tadi? Kita mulai lagi. Oke, anyone bisa menjawab? Showing intention or purpose. No, Dani, no. What is the today's lesson based on the dialogue? It is about how to stay healthy. Yes, correct. Ya. Tadi kayaknya Dani jawab itu, Bu. Oh iya kah? Yang Tadi awal. saya jawab itu, Bu. Oh, awalnya. Ya, tadi Dani jawab itu iya. tadi. Oh ya, itu yang benar berarti. Ya. Aduh, agak error nih di sini. Oke, baiklah. Berarti yang benar memang yang ini tadi ya. Aku nggak muncul. Note-nya. Ya, it's about how to stay healthy. Yes, you're right. Okay. And then this one ya. Nih, yang ini. Aduh, udah annotation. Stay healthy. Yes, you should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. Jadi, aduh, malah mulai lagi. To be strong. We also how to stay healthy. Yes, you should also Nah, so yang selanjutnya apa pertanyaannya, Dani? Tadi yang nomor 3 pertanyaannya kira-kira tentang apa? Yang nomor berapa? Nomor 3. What is today lesson about? What is the today lesson about? Oh, tadi sudah. Pertanyaan keempat. Why do we should eat nutrition food? Oke, Sultan, repeat after me ya. S-Y-U-D. So you should pronounce it should. Should. Nah, lebih oke, baik. So the answer is for number 4. Number 4. Why do we should eat nutritious food? Nutritious food. Nutritious food. Nutritious. Nutritious food. Nah, oke. So, food ya, bukan food, tapi food. Ada apa kol-kolah ya? Apa sih? Ditebalkan kemudian direfleksikan itu apa namanya? Food. Jadi gitu. Food. Okay, so what should we eat? Nutritious food. Kenapa sih? Biar apa? To be strong. Kurang sedikit lagi, Navin. Sedikit lagi. In order to be strong. In order to be strong. Okay, in order to be strong. Nah, itu maksud Miss Yus. In order to be strong. Please pay attention kata yang Miss Yus kotakin ya. Oke, lanjut.
Next. So eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. Nah, so the last question. Apa pertanyaannya? Why do we Why do we should should sleep 8 sleep? hours a day? Now, what should we? Why should we sleep 8 hours a day? Kenapa? In order to get enough rest. In order to get enough rest. Nah, itu dia ya. In order to get enough rest. Tolong pay attention dengan kalimat yang kata yang Misius lingkari ya. Itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Nah, nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Nah, lanjut. Also should sleep 8 hours a day in order to get enough rest. I agree with that. Okay, thank you. Nice answers, everybody. Lanjut ya. Catch my point so far. Bisa dipahami? Okay, let's move to activity 2. Write down the questions and then watch my explanations. And the last is answer the questions based on the explanations. Have you prepared everything? Okay, good job. First of all, please observe these statements. Coba dilihat tadi statementnya. You should also eat nutritious food in order to be strong. We also should sleep 8 hours in a day in order to get enough rest. What do you think about the statements? Yes, correct. I know you can guess it. It's the expression of showing intention or purpose. Nah, itu tadi ya. Jadi salah satu contohnya yang ada di mana tadi? Di video tadi, ya di video ini ya. Showing intention or purpose. Oke. Apakah itu? Nah, ada yang sudah tahu maksudnya showing apa? Showing. Intention sama purpose. Oke. Showing apa? Showing. Show. Menunjukkan. Menunjukkan, benar. Menunjukkan. Nah, menunjukkan. Intention. Apa intention? Perhatian. Intention, nope. Intention, itu perhatian, attention. Nah, beda ya. Intention? Maksud. Maksud, benar Aureli. Maksud ya, menunjukkan maksud. Kalau purpose? Tujuan. Tujuan, benar Aureli. Nah, itu ya, berarti menunjukkan maksud dan tujuan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa saja sih cara kita untuk menunjukkan maksud dan tujuan? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Lanjutkan. The expression is used to tell you the purpose of a certain activity. So, what is the formula? Okay. Here it is, the formula. Nah, tapi Misius akan jelaskannya lewat PowerPoint aja ya, karena ini luar biasa, lumayan bagus ya. Jadi tolong sambil Misius menyiapkan untuk PowerPoint-nya, kalian prepare your notebook atau alat tulis. Nah, kan. Kemudian tolong jangan diselani what is it? Sambil mengerjakan yang lain. Kalau mendengarkan yang lain oke, musik boleh, tapi jangan mengerjakan yang lain, oke? Karena ini penting. Ini adalah materinya. Nggak takutnya kamu
Nanti nggak paham ya, karena ini agak rumus gitu. Ya. Sambil Miss Yus buka. Nah. Nanti tolong jika memang belum jelas, belum mengerti apa yang Miss Yu sampaikan, tolong let me know ya. Nah, sudah tampak di layar? Sudah. Sudah ya. Nah, gini. Jadi jika kamu ingin menunjukkan intention, maksud atau tujuan, ada dua cara ya. Ada dua cara dengan dua conjunction pertamanya. Oke. Conjunction itu apa? Ada yang tahu conjunction? Conjunction untuk menunjukkan maksud dan tujuan itu ada dua, yaitu to, in order to, ada dua ya, to and in order to, sama so and so that. Nah, ada dua di situ. Tapi sebelumnya, apa itu conjunction? Ada yang tahu conjunction? Di bahasa Indonesia ada loh. Konjungsi. Konjungsi alias kata Sambung. sambung, benar Aurelia ya. Oke, kata sambung, kata hubung. Nah, itu conjunction. Nah, apa yang disambungkan? Jelas yang disambungkan adalah dua kalimat atau dua kata. Nah, tapi Miss, gimana cara ininya, Miss? Cara kita menyambungkannya? Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kata sesudah yang akan kita sambungkan ya. Nah, contoh yang pertama ya kan. Yang jelas pada saat kamu mau membuat kalimat untuk menunjukkan intention atau purpose itu ada dua kalimat. Yang pertama adalah klausa. Yang kedua nanti ada frase ya. Atau klausa. Tergantung conjunction yang akan kamu gunakan ya. Tapi dua-duanya dimulai dulu dengan klausa nih. Klausa itu apa coba? Nah, coba kamu lihat nih di sini ya. Di situ ada subjek, ada should, must, ada verb. Nah, kira-kira klausa itu apa? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut nih. Klausa apa klausa? K? Miss, aku nggak tahu klausa. Aku taunya sentence. Sentence apa? Apa ayo? Sentence. Guys. Kalimat. Kalimat benar Almira ya. Sentence atau kalimat. Jadi ada sebuah kalimat dulu nih sebelum conjunction ya. Ada sebuah kalimat. Kalimatnya berupa apa? Kok kamu tahu itu kalimat? Nah, kamu lihat dulu tadi. Sebuah kalimat itu pasti awalannya ada subjeknya. Kemudian kalau di bahasa Indonesia diikuti dengan predikat. Nah, kalau bahasa Inggris juga gitu sama. Diikuti oleh verb. Nah, tapi kalau untuk showing intention or purpose, kamu tambahkan model di situ ya. Ada should atau must. Nah, sekarang bedanya nih. Bedanya should sama must dulu. Apa itu should? Apa itu must? Apa should? Anyone? Seharusnya. Nah, harusnya ya, biar kamu lebih gampang mengingatnya,
seharusnya berarti sunnah. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Kayak tadi, kamu seharusnya makan makanan yang bergizi, ya. In order to, or to. Ini kenapa sih Nahira ya? In order to, or to be strong, ya. Seharusnya kamu makan nih, makan bergizi, tapi ya nggak wajib juga gitu. Ya kalau kamu pengen kuat, ya makan yang bergizi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti kamu nggak kuat. Nah itu seharusnya, ya bedanya. Berarti kalau emas apa? Harus. Harus alias wajib. Nah harus alias wajib. Tolong biasanya kalian kebalik-balik nih, bedain antara should sama must. Nah, kemudian kamu tambahkan sesudah ada should atau must, kamu tambahkan verb. Apa itu verb? Apa verb? Kata kerja. Kata kerja, Fauzan, benar. Kata kerja bentuk keberapa? Ke-1. Ke-1. Nah, itulah kamu baru dapat nih awalannya untuk menunjukkan intention or purpose. Oke. Jadi ada subjek, kemudian ada should or must. Nah, sesudah itu baru diikuti kata kerja. Bener nggak? Kita lihat di contohnya. Subjek, mana subjeknya? Mana subjeknya? Contohnya, ini. Kemudian mana? Itu dia pakai should apa mas? Should. Should, benar. Verb one-nya yang mana? Tadi. Tadi, benar. Loh, Miss kok ada hard-nya? Coba kita cari maknanya di bahasa Indonesia ya. He should study hard. Maksudnya apa coba? Kerja keras. He apa he? Belajar keras. He. Dia. Should. Seharusnya Dia seharusnya study. Belajar hard. Keras. Nah, keras ini berarti kata apa ya, Miss? Nah, coba dulu. Ada dua nih. Bisa saja dia objek, bisa saja dia komplement. Lah, Miss bedanya apa? Kalau objek berarti dia bisa sebagai subjek. Tapi kalau dia komplement berarti dia tidak bisa sebagai objek. Alias bisa dibalik gitu. Apakah bisa dibalik? Kerja seharusnya dipelajari oleh dia. Keras, bisa? No. No, jadi hard di sini sebagai komplement alias pelengkap saja. Tuh. Nah, wah Miss, kita sudah dapat nih untuk kalimat pertamanya. Sekarang kita lanjutkan ke kata sambungnya. Ini ada dua cara nih. Kamu bisa pakai to in order to, atau bisa pakai so atau so that. Seperti yang tadi sudah Miss katakan. Nah, Miss, sebelumnya Miss, to in order to apa ya, Miss? Iya juga ya. Maknanya apa sih maksudnya? To itu apa itu? Apa maknanya di bahasa Indonesia? Untuk, benar sekali. Untuk. Lah, kalau in order to? In order to apa? Apa ya? Di, no. In order to itu satu kesatuan ya? Iya. Ayo, apa? Ayo, loh, kamu bisa lihat tuh, dia satu kelompok nih. Tuh sama in order to tuh satu kelompok. Untuk juga, Sultan, benar. Untuk, agar, supaya, sama aja. Nah, lah Miss kapan kita menggunakannya? Lah jelas ada caranya nih kapan kamu menggunakan in order to atau kamu menggunakan to atau in order to. Kalau kamu menggunakan to itu untuk kalimat yang relatif tidak resmi ya, kayak tadi
he should study hard to pass the exam ya contohnya. Nah itu kan untuk kita sebagai sesama siswa atau sesama murid kayak gitu ya. Oke, where is Jordan? Ya, itu saja. Nah, itu kamu bisa pakai itu aja. Atau kalau yang ingin lebih resmi, kamu pakai in order to. Nah, Miss Yus tambahin di sini. In order to itu bisa berarti dalam rangka ya. Nah, dalam rangka. Itu bedanya di situ aja. Cuma antara resmi atau tidak resmi. Tapi secara garis besar itu sama gitu. Intinya hanya ingin untuk menunjukkan maksud atau tujuan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk kalimat sesudahnya lah. Ada ini nih, ada perbedaannya ya. Kalau kamu ingin memakai to or in order to, kamu nggak boleh sesudahnya itu pakai subjek. Ya. Di sini juga sudah terlihat ya bahwa sesudah to yang kamu pakai itu langsung verb ya atau infinitif, namanya to infinitif. Oke. Nggak boleh he should study hard to she graduates from school. Nggak boleh atau he should study hard in order to she pass the exam. Nggak boleh ya. Jadi langsung ke verb-nya saja, itu bedanya ya. Namanya adalah frase. Oke, jadi langsung kamu pakai kata kerja, ditambahkan boleh objek atau komplement. Nah, coba kamu lihat contohnya. Fauzan, verb one-nya yang mana ini? Mana, Bu? Verb one-nya yang mana? Yang di kalimat mana? Kalimat yang kedua. Kalimat kedua yang mana? Yang mana, yuk? Gak tahu, Bu. Oke, kamu lihat ya bahwa verb one-nya di sini adalah pass. Nah, kan? Kemudian setelah itu kamu boleh tambahkan objek atau komplement. Nah, objek atau komplementnya apa? The exam. Oke, pas apa sih pas? Maksudnya apa pas? Maksudnya apa pas? Halo? Aureli? Naven? Apa pas? He should study hard to pass the exam. Pas apa pas? Halo guys? Nggak tahu. Nggak tahu? Pas, aduh berarti kan harus belajar banyak ini ya. Apa? Apa? Mengerjakan, bukan? Pas itu berarti melewati atau berhasil ya. Tapi di sini melewati. Melewati exam apa exam? Ujian. Ujian, Almira. Nah, kamu lagi. Dia seharusnya belajar dengan keras untuk melewati ujian. Nah, sekarang Miss tanya, ujian ini komplement atau objek? Objek. Objek, benar sekali. Karena apa? Bisa dibalik ya. Ujian dilewati oleh dia. Nah, kan bisa kayak gitu. Nah, oke. Berarti yang exam ini adalah objek. Oke, itu baru yang struktur yang pertama nih. Apakah ada kesulitan? Nanti langsung kita coba di kalimat aja ya. Contoh kalimatnya ya. Gitu. Kalau belum ada pertanyaan, Miss Yus lanjutkan. Belum ya? Oke. Sekarang kita memakai bentuk yang kedua nih, yaitu pakai so sama so that. Nah,
Miss tanyakan dulu nih, kalau to in order to itu kan untuk, supaya, agar. Nah, kalau so atau so that apa? Jadi. Jadi. Bisa. Apalagi? Jadi. Apalagi? Begitu bisa nggak sih, Bu? Apa? Gitu. Itu nggak bisa. Ini beda ya, kayak yang kamu yang lainnya. So, jadi ya benar juga sih. Is that so? Jadi bisa, sehingga bisa, maka bisa. Nah, bedanya apa, Miss? Kayak gitu. Kenapa kita pakai so sama so that? Ya kayak tadi. Kayak yang apa, to and in order to. Kalau so itu berarti untuk kegiatan yang resmi gitu ya. Tujuannya tidak terlalu resmi ya. Kalau so that itu untuk tujuan yang sudah akan mendapatkan hasil gitu. Nanti Miss akan jelaskan lebih lanjut lewat video, oke? Perbedaan dari so sama so that. Nah, kemudian, ini bedanya lagi sama to and in order to. Kalau to sama in order to, kamu pakai apa? Frase, ya kan? Kalau so sama so that, kamu pakai klausa juga. Jadi kalimat so that, so atau so that, ketemu lagi sama kalimat. Itu bedanya. Miss Yus kok bisa tahu? Lah, coba aja dilihat itu. Apa polanya. Yang pertama pakai apa? Kalau klausa tadi? Subjek, jelas. Klausa itu pasti ada subjeknya. Setelah itu kamu tambahkan Can or can will. or will. Apa itu can, Almira? Bisa. Bisa, dapat. Kalau will? Akan. Akan. Oke, pelajaran kelas 8 ya. Tambahkan verb one di situ. Alias? Kata kerja Kata satu. kerja satu. Betul, Almira. Nah, sekarang di kalimat ini, mana sih subjeknya? He. He. Kemudian, mana sih modalnya? Will. Will. Kemudian, mana sih verbnya? Pas. Das. Kemudian, the exam tadi sebagai apa? Complement. Oh, are you sure? Complement? Objek. Objek. Benar. Kok bisa, Miss? Objek. Yuk, kita cek. Dia akan melewati ujian. Kalau objek itu bisa dibalik. Bisa dibalik nggak ya? Ujian akan dilewati oleh dia. Nah, berarti di exam benar merupakan objek ya. Nah, ini di exam itu adalah objek. Oke. Aduh, kayaknya lumayan ini ya. Lumayan agak jelimet ya, Miss ya. Iya, oke. Tadi bisa ditukar yang jadi itunya apa, Bu? Yang jadi apanya? Kalau komplement apa tadi sama objek apa? Oh, kalau komplement itu kalimatnya tidak bisa dibalik. Contoh ya, Sultan. Apa ya? Kalau yang tidak bisa dibalik jadi mikir nih. Sultan bermain di taman umpamanya. Kan tidak bisa. Taman dimainkan oleh Sultan. Oleh Sultan. Bisanya kan Sultan bermain bola. Bola dimainkan oleh Sultan. Nah, itu baru objek. Kalau komplement nggak bisa dibalik. Sultan makan bakso. Bakso dimakan Sultan. Nah, bisa dibalik kan? Itu berarti apa, Sultan? Kalau bisa dibalik, objek. Kalau bisa dibalik, objek. Nah, satu lagi nih. Sultan makan bersama temennya. Bisa dibalik nggak? Bersama temennya dimakan Sultan. Bisa dibalik nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu berarti komplement. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi?
Intinya itu, tapi point discussion kita pada pagi hari ini adalah conjunction-nya ya. Kata sambungnya tadi, penggunaannya to, in order to, so, and so that. Itu poin kita pada pagi hari ini. Jadi cara bagaimana kamu bisa menunjukkan maksud atau tujuan, ya. Oke, Misus lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, masih bingung kayaknya. Nah, tapi nanti kita skip aja. Nah, sekarang ada yang kedua nih. I agree with that. Nah, apa sih maksudnya I agree with that? Tadi si mbak-mbaknya. Tadi ada yang anak perempuannya tadi bilang dia I agree with that gitu. Apa sih maksudnya? I agree with that? Setuju. Setuju, aku setuju nih. Nah, aku berarti apa sih maksud dari statement ini? Kita cek ya pembahasannya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ungkapan agreement. Alias apa agreement? Kalau agree tadi setuju, berarti agreement itu apa? Setujuan. Persetujuan. Nah, ini ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ungkapan persetujuan. Oke. Aduh, muka misus. Lanjutkan saja. Next. Oke. Nah, we use expression agreement to state our agreement to others' opinion or suggestion. Yang perlu kamu garis bawahi adalah use. Apa use? Expression, agreement, opinion. Nah, apa berarti? Maksudnya apa? Use, bukan Yusinta. Use. Memakai. Ya, kita berarti memakai atau menggunakan apa tadi expression? Ungkapan. Ungkapan. Nah, kita menggunakan atau memakai ungkapan apa tadi? Agreement. Persetujuan. Persetujuan untuk menyatakan kesetujuan kita atas apa? Sebuah apa ini? Pendapat atau suggestion. Apa suggestion? Saran, benar. Jadi kalau kamu ingin mengungkapkan ya persetujuan atas pendapat atau saran seseorang, kamu bisa pakai beberapa ekspresi setelah ini ya. Next. Nah, di sisi here are some example. Coba di Misus mau mendengar nih suara kalian ya. Sambil Misus nanti betulkan pronunciation-nya. Silakan Khadijah. Number 1. This one. Silakan dibaca. I agree with you. I agree with you. Good job. Alif Saka. Yang kedua. That's for sure. That's for sure. Oke. Selanjutnya Najia. I could agree with you more. Oke, sebentar. Kamu lihat yang Misus garis bawahi. I couldn't. Sorry. Baca aja yang bawahnya. Oke, silahkan Najia. Couldn't. Ulang dari awal. I couldn't agree with you more. Agree. Agree. Nah, oke, baiklah. Ulang lagi berarti 1 kali lagi.
I couldn't agree with you more. Ah, sip. Bagus sekali. Selanjutnya, Dani, Yes, Miss. silahkan dibaca. Absolutely. Absolutely. Okay, good job. And then Febrina, selanjutnya. That's exactly how I feel. Okay, how I felt or feel? Felt. Okay, a minute ya, Miss Yus. Ini kan dulu. Exactly. Sama this one, feel. Nah, oke. Sekarang coba kamu ulang. That's exactly how I feel. Nah, that's it. Nah, itu tadi ya cara-cara kamu untuk membaca ya beberapa contoh expressing of agreement ya. Miss, kok yang ketiga nih? Kamu coba deh lihat poin yang ketiga nih. Ada something. I couldn't agree with you more. Ini tolong sering muncul ya. Kayaknya ini kalau dilihat-lihat dari kalimatnya itu kok kayak nggak setuju ya kan, ada not-nya di sini. Tapi sebenarnya ini malah yang amat sangat setuju. Ya, I couldn't agree with you more. Berarti dia amat sangat setuju dengan pendapat kamu gitu. Contohnya apa? Contoh ini agak ya. PPKM darurat naik level lagi nih, Miss, kayak gitu. Ada pendapatmu menurut kamu gimana ini? Aduh, kalau menurut Miss Yus itu malah makin membuat ini ya terpuruk dari segi ekonomi kayak gitu. Terus dijawablah, I couldn't agree with you more. Ya bener banget ya. Kasihan juga yang maksudnya yang mereka yang mengandalkan lewat usaha, apalagi usaha wisata. Nah kan, itu kasihan banget. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Tentunya ya banyak orang tua kalian juga berdampak ya. Ya kan? Nah, itu tetap ya semoga ya pandemi lekas berlalu biar semuanya jadi kembali berjalan, beraktivitas seperti biasa. Oke. Mari kita senantiasa berdoa. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak expressing agreement? Jelas atau belas? Jelas? Jelas. Oke, Rahmawat Madinah ngangguk-ngangguk berarti jelas dia. Seneng ya Bisus kalau kalian tuh on cam, jadi tuh Bisus benar-benar bisa tahu ekspresi kamu lagi ngapa. Gitu Bisus tak seneng gitu. Oke, ya. Lanjutkan sekarang ke ekspresi selanjutnya. Nah, itu ada tandanya. Tanda sesuatu ya. Apa itu kalau kayak gitu? Nggak bisa dihapus sih ini. Kenapa? Sudah Mesius clear nggak bisa. Nah, tanda apa nih kayak gitu tuh? Tanda tidak setuju ya. Nah, itu tandanya seperti itu. Aduh, dicoret-coret. Nggak bukan. Coretannya nggak bisa hilang, maaf. Kenapa tidak bisa hilang? Padahal sudah Mesius clear all. Coba. Nggak bisa hilang. Oke, now ini adalah contoh dari expressing ya, kebalikannya tadi dari agreement. Berarti kalau disagreement apa? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, now Madina, tolong dibaca nomor 1. I don't think so. I don't think so. Oke, I don't think so. Apakah PPKM itu membuat terpuruk ekonomi? I don't think so. No. Nah, I'm not ya itu ya. Oke, lanjut Faras, silahkan selanjutnya. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. Nah, ini lebih polite ya, lebih sopan gitu kan. Saya takut saya tidak bisa setuju dengan pendapat kamu. Itu lebih sopan dia, lebih sopan. Lanjut, siapa yang belum? Cusno? I totally disagree.
I totally disagree. Nah, ini kalau di agreement tadi I couldn't agree with you more. Kalau di disagreement I totally disagree. Aku bener-bener nggak setuju. Nah, itu bedanya. Oke, thank you, Jusnu. Laura, Cinta Laura, Yux. I beg to differ. Oke, I beg to differ. Biasa aja pakai V ya. Differ. Oke, ayo diulangi lagi. I beg to differ. I beg to differ. Aku nggak setuju sama pendapat kamu. No, no, no. I beg to differ, tapi ini bahasanya sopan ya. Ora aku ora setuju, enggak gitu. Saya tidak setuju. Nah, kan lebih sopan. Aku tidak setuju dengan pendapat kamu ya, Ibu, Bapak. Nah, itu kamu pakai I beg to differ. Oke. Lanjut ke Sinatria. Yang terakhir nih, contohnya. Yuk. That's not always the case. Nah, betul sekali. That's not always the case. Enggak selalu kayak gitu. Enggak juga. PPKM bikin terpuruk? No. Kita masih ada bantuan, kita masih dapat apa ya, sumbangan. Nah, begitu. Masih ada Bantuannya jalan. telat. Apa gimana? Dapat bantuan yang telat. Iya begitu ya, sudah, kita harus tetap bersyukur deh, bersyukur kita masih, aduh, ada banyak tetangga yang menolong, aduh ya ampun. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk expressing disagreement? No? Gampang lah, masih oke lah, bisa lah. Nah, oke, baiklah. Miss Yus mau kasih ini sedikit ya, tambahan sedikit aja. Tadi Miss Yus masih apa? Pengen kasih kamu tambahan ilmu deh. Karena kalau intention sama purpose itu memang kayak kita mempelajari tenses gitu, agak gitu. Oke, di sini sudah terlihat ya? Terlihatkah? Sudah, oke. Jadi tadi ada in order to, ada to. Aduh, nggak kelihatan. Pindah bawah. Pindah mana ini dia? Sini aja. Oke, ada to, ada in order to. Kenapa Misus nggak bisa? Nggak bisa annotate ya, kenapa ya? Nah, ada to, ada in order to kan di situ. Satu lagi ada so as to, tapi ini tidak kita pelajari di kelas 9 ya. Besok kita pelajari di SMA. Nah, ada 3 sebenarnya cara biar kamu bisa mengungkapkan tujuan dari suatu tindakan. Nah, sama-sama semuanya itu mempunyai arti, sama-sama mempunyai arti untuk mengungkapkan persetujuan ya, mengungkapkan mengungkapkan tujuan. Maaf. Cuma bedanya tadi in order to itu lebih formal, lebih resmi daripada so as to sama to. Nah, kalau kamu ingin membuat kalimat negatif, kamu biasanya itu pakai in order not to. Paling bawah ya, coba kamu lihat. Yesus nggak bisa annotate ini, nggak tahu kenapa. So as not to sama not to itu nggak terlalu familiar. Jadi kamu gunain saja in order not to. Itu yang pertama ya. Cara kamu pakai in order to sama to. Nah, yang kedua, cara kamu memakai so atau so that atau so. Nah, itu ya. Jadi keduanya kan sama tadi kan, sama-sama yang maknanya sehingga, kemudian jika jadi, maka. Nah, itu kamu pakai so that atau so. Bisa juga kamu gunakan untuk mengungkapkan tujuan. Ya kan? Tapi bedanya kalau so that
itu untuk tujuan untuk sesuatu yang akan kamu lakukan. Nah, yang sudah selesai kamu lakukan, bisa juga. He wants to learn lots of money. Dia ingin menghasilkan banyak uang so that he can buy many things he wants. Jadi dia bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, kan sesuatu yang dia inginkan kan apa saja kita nggak bisa memprediksi kan. Yang penting dia menghasilkan banyak uang saja. Nah, itu ya. Jadi tujuannya ada kalau so that itu untuk tujuan yang sesuatu itu akan kamu lakukan. Nah, tapi kalau so itu masih berdasarkan situasinya aja atau hasilnya. Jadi I have some money, so I want to buy a new car. Nah, seperti itu. Jadi aku punya beberapa uang, jadi aku ingin membeli mobil yang baru. Nah, jadi tujuannya jelas di situ. Ya kan? Hasilnya jelas, uangnya ada, dia ingin membeli mobil yang baru. Tapi kalau sodet nggak bisa, uangnya belum tentu ada berapa gitu kan. Tapi dia ingin dengan uang itu ingin membeli barang-barang yang dia butuhkan gitu ya. Jadi kok sodet itu belum terlalu pasti, kalau so itu sudah pasti. Oke, sekarang Miss Yus akan jelaskan dulu untuk tugasnya ya. Tugasnya itu cuma ada 2. Oke, yang pertama kamu nanti akan membuka worksheet. Mohon maaf, ini Miss Yus agak ngebut. Entah kenapa nyaman aja kalau jelasin di 9A gitu, jadi nggak terasa waktunya ya. Nah, di mana? Nah, this one. Nanti Miss Yus oh, salah. Oke, salah ya. Bentar. Salah share, Miss Yus. Oke. This one. Oke. Nah, sudah masuk. Jadi, tolong perhatikan. Dani, sudah tampak ya di layar? Masih loading. Masih loading. Sudah, Oke. Sudah kelihatan, Dani? Sudah. Sudah, oke. Aurelia bisa melihat? Sudah. Nah, ini jadi nanti kita akan kalian akan ada pertanyaan terkait dengan purpose tadi, expression of purpose in order to solve that ya. Kalian tinggal gampang. Setelah kamu buka linknya, choose the correct connector. Kamu tinggal milih aja. Ini Miss Yus asal aja ya. Tapi nanti tolong jangan kerjakan asal. Ini tinggal dipilih aja. Nah, kan sesuai dengan kalimatnya yang sudah Miss Yus jelaskan tadi. Kalau sudah, kamu ke taks yang kedua, complete the sentence. Oh, berarti kamu suruh melengkapi kalimat dengan connector so that, in order to, atau to. Oh, tinggal kamu ketik aja di situ. Pakai to atau pakai so that, ya kan? Usahakan jangan sampai tipu, karena kalau tipu nanti kamu bisa salah. Oke, ini contoh aja. Oke, ini Miss Yus asal ya, jangan ditiru. Kalau tidak bisa ada kalimat yang tidak bisa dikerjakan, abaikan saja, tidak masalah. Nah, sudah kamu isi semua. Setelah itu kamu klik finish. Oke, setelah itu kamu check my answer. Kamu klik yang bagian sini ya. Nah, nanti akan muncul di situ mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, dan juga nilainya. Aduh, nilai Miss Yus. Karena tadi asal. Jadi nilainya di situ sudah tampak. Yang harus kamu lakukan, tinggal memberi nama ya. Kamu screenshot, kemudian kamu beri nama. Contohnya Aurelia, kelas 9A, nomor 5 ya umpamanya. Nah, kamu kasih nama di situ. Duh, kok nggak tampak?
Kamu sebelum kamu kasih nama, kemudian kamu share di Google. Di Google Classroom ya. Nanti Miss sediakan tempatnya. Ini kenapa nggak nyala juga. Aduh. Oke, baiklah. Itu tugas yang pertama, oke. Tugas yang kedua adalah kalian isi Google Form ya. Google Form terkait kosakata. Kosakatanya tidak banyak. Ini Miss akan tampilkan lagi. Oke, kosakatanya tidak banyak. Ya. Kosakatanya tidak banyak di manakah? Nah, ini sudahkah di layar Konita? Lintang sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, tinggal nanti kamu mengerjakan ini, kemudian perhatikan instruksinya ya. Aduh, tidak bisa Miss buletin. Type of the meaning of each word in bahasa Indonesia. Jadi kamu hanya diminta menerjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Make sure that you use huruf kecil and no typo. Jangan sampai kamu sampai salah ketik satu huruf aja salah, nanti sistemnya menolak. Atau kamu pakai huruf besar semua, sistemnya menolak. Atau huruf besar kecil, huruf kapital, sistemnya pasti nolak. Ya, gitu. Harus kecil semua, Bu. Apanya? Tulis harus kecil semua. Harus huruf kecil semua, benar sekali. Ya, harus huruf kecil semua. Miss kok masih salah? No problemo, no problemo. Itu nanti tetap Miss akan koreksi manual ya, untuk memastikan bahwa kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. So, dari penjelasan Miss Yus, kemudian tugasnya, apakah ada pertanyaan? Nah, tidak ada, baiklah. So, I think it is our time to check your attendance list ya. Untuk mengecek bahwa kalian memang benar ada bersama Miss Yus. Please on cam and say present ya. Or I'm here. Berarti kalian memang hadir pada pagi hari ini. Oke, mungkin ada beberapa ya yang in on terus ya, on off ya, mungkin kendala sinyal ya. Miss Yus bisa pahami. Ada yang kemarin katanya di Kalimantan juga ya. Ada yang di mana-mana. Oke, masih loading. Oke, a minute. Miss Yus tutup dulu. Untuk materi dan juga tugas semuanya akan Miss Yus share di Google Classroom. Dan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Miss Yus share di YouTube ya. Jadi jangan sampai kamu nanti bilang, Miss aku nggak paham. No, Miss Yus sudah fasilitasi semua cara online, ya nggak semua sih ya, 90% lah ya, cara online agar Miss Yus bisa menyampaikan materi kepada kalian dengan baik. Jadi tolong pergunakan sebaik-baiknya ya. Masih belum jelas juga, I'm ready for you ya. Kalian bisa tanya ke Miss Yus, bisa japri. Gitu ya. Intinya Miss Yus nggak mau kamu kelas 9 sampai merasa lost learning, masih aduh pembelajaran aku nggak ngerti ini yang ini. Itu udah bukan alasan lagi sekarang karena sudah full facilities ya. Nah, sudahkah tampak di layar? Sudah. What date is today? Tanggalnya tanggal berapa ya, Sultan? 5 ya, 5 ya. Oke, 5 August. Oke. Acata 9A toh? kelas berapa itu? Duh. 9A. Kok Acata? Akselera kok ada di sini? Ini kayak kecampur-campur kayaknya 9
Oh, yang Dijawab ada ini. semester Sorry, juga ini. sorry. Salah misus. Yang sini harusnya. Maaf. Itu Misus urutkan, maaf. Misus urutkan nomor absen. Alfat ya berarti. Alfat? I'm here. I'm here. Alfat itu akhirnya artinya kalau nggak salah penuh kemenangan, ya nggak? Yeah, Miss. Yes, okay, I'm here. Okay. Oops. Efek lapar, jangan ditiru. Alif? I'm here. I'm here. Almira? I'm here, Bu. Okay. Nisa? I'm here, Bu. I'm here. Okay. Aurel? I'm here, Miss. I'm here. Thank you. Iza? I'm here. Okay. Dani? I'm here. I'm here. Okay. Elang? Elang, di mana kamu? Kalau kamu nggak on cam, Misus nggak bisa ini. Nanti nggak langsung muncul di atas gitu. Biasanya kalau on cam muncul. Coba bilang I'm here. I'm here. I'm here. Oke, good. Kemudian lanjut Fahad. Ini kemarin juga nggak masuk nih Fahad. Tadi masuk nggak Fahad? Tadi ada, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Tilawah. Kalau sekarang masuk nggak? Tahu. Nggak tahu ya. Fahad, no? Oke, lanjut Faras. I'm here. I'm here. Oke. Faras, Misus panggil apa? Haras apa Hakim? Makasih. Faras saja. Oke. Oke, Akmal. I'm here. Oh, oke. Izul. Faizul Akila? No. Kemarin hadir ya? Faisya? I'm here. I'm here. Okay. Habibi? I'm here. I'm here, Habibi. Oke. Maira? Here. Here. Oke. Kaisan? I'm here, Miss. Oke, thank you. Laura? I'm here, Miss. Oke, Bayu? I'm here. Oke, Marsha? I'm here. Oke. Aroyan? He's sick. Oh, he is sick. Oke. He is sick. Panggilannya apa ya? Royan. Royan. Oke, Royan. Oke. Oh, tadi yang dijawab Fauzan, Misus baru nyadar. Tadi Misus tanyakan who is absent. Oke. Oke. Dong. Oke, Zaki. Zaki, kemarin hadir loh Zaki. Oke, Fauzan. I'm here. Fauzan. Fatur. I'm here. Oke, Sultan. I'm here. I'm here. Aziza. Aziza. I'm here. Oke, Nadia. I'm here. I'm here. Nahira. I'm here. I'm here. Adita. I'm here. I'm here. Ashik. Madina. I'm here, Miss. Oke, Ashika. I'm here. I'm here. Sinatria. I'm here. Misus bisa panggil kamu Ando. Bebas ini Ando. mau manggil Oh, apa bebas. aja. Ya, oke. Bebas, yang penting nama saya Miss gitu ya. Ya, betul. Dahwa. I'm here. Oke, thank you so much. Sekarang waktunya untuk foto bersama. Oke? Dalam hitungan 3 detik, slide pertama dulu. 3, 2, Elang Jordan belum tampak. Sinyalnya susahkah? Oke, turunkan. I just can see your chandelier. Nah, 3, 2, 1. Oke, slide kedua. Oke, Akmal belum tampak. Elang Jordan tampakin lagi. Akmal. Webcamnya dipinjam ayah. Oh, webcamnya pinjam ayah. Oke, 3, 2, 1. Okay, thank you so much for today. I hope you get very much knowledge from our meeting. And then let's say Hamdalah together.
Alhamdulillah. Oke, stay safe and keep healthy ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good job. Thank you, Miss. Yeah, Thank you. you're welcome. My pleasure. Thank you, Miss.